Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Musyarofah. Saya mahasiswa STEM Muafi Sampang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Rekognisi semester 2. NIM saya adalah 23272222036. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang peta konsep pemimpin yang profesional. Apa sih pemimpin yang profesional itu? Pemimpin yang profesional itu adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memberi petunjuk kepada bawahannya. Mereka ketika mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi, seorang pemimpin yang profesional harus mengerti dan meyakini dengan benar semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah As-Sajdah yang artinya, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka yang meyakini perintah kami." Terkadang ada seorang pemimpin dengan sikap yang otoriter dan menginginkan karyawannya mematuhi semua perintah dan suruhannya tanpa dia contohkan dalam perbuatannya. Akhirnya, yang terjadi hanyalah seorang pengusaha yang hanya bisa berbicara, memerintah, dan menunjuk tanpa ada langkah yang konkret yang mengiringi ucapan tersebut. Ada 7 teori pemimpin yang profesional menurut para tokoh, yaitu 1. Trait teori atau yang disebut dengan teori sifat. Thomas Sherliff dan Frank Shamrock berpendapat bahwa pemimpin profesional memiliki sifat bawaan dan kemampuan yang melekat yang membuat mereka cocok untuk memimpin, seperti kecerdasan dan ketegasan. Mereka cerdas dalam memimpin dan tegas dalam memimpin bawahannya, sehingga bawahannya cocok dalam memilih pemimpin yang profesional. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 128 yang artinya, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak, tetapi tidak semua orang memahaminya. Dari penjelasan ayat di atas, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi, sebagai pemimpin yang profesional, hendaklah selalu berbuat kebaikan terhadap bawahannya atau terhadap rakyatnya, dan selalu tegas dalam memimpin. Sebaik pemimpin itu adalah yang paling dicintai rakyatnya dan paling disayang oleh rakyatnya. 2. Yaitu behavioral theory atau yang disebut dengan teori perilaku. Tokoh Carl Lewin dan Robert G. Glasser berpendapat bahwa pemimpin yang profesional itu mampu memilih gaya kepemimpinan yang tepat sesuai situasi dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, "Dan jika engkau ingin mencapai perdamaian, janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajakmu dalam kejahatan."
Jadi, pemimpin yang profesional itu harus selalu mengikuti kata hatinya, bukan hawa nafsunya. Pemimpin itu harus adil, makmur, dan sentosa. 3 yaitu contingency theory atau yang disebut dengan teori kontingensi. Tokoh Fred Feder dan Paul Herschel berpendapat bahwa efektivitas kepemimpinan itu tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan pimpinan dan situasi. Pemimpin profesional itu mampu menganalisis situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk mencapai hasil terbaik. Pemimpin yang paling baik adalah yang paling dekat dengan rakyatnya dan paling jauh dari kesombongannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, pemimpin profesional itu harus selalu dekat dengan rakyatnya, baik terhadap rakyatnya dan tidak sombong atas jabatannya. 4. Teori situasional. Tokoh Kenny Belanger berpendapat bahwa pemimpin profesional itu mampu mendiagnosis tingkat kematangan pengikutnya dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka untuk membantu pengikut berkembang dan mencapai tujuan bersama. Pemimpin itu harus mampu mengajar rakyat dalam mencapai tujuan bersama. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dengan segenap jiwa mereka, berjuang dengan gagah berani, seperti orang yang berperang dengan pedangnya melawan musuhnya." Jadi, penjelasan di ayat di atas tersebut, Allah itu akan menyukai orang-orang yang selalu membela agamanya, menyukai pemimpin yang selalu berjuang demi membela agamanya, berani dalam peperangan. Jadi pemimpin itu harus berani melawan musuhnya demi membela agamanya, berjuang demi agamanya. 5. Yaitu teori transformasional. Tokoh Bernard M. Bass dan James Byrne, pemimpin profesional itu mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama yang lebih tinggi. Pemimpin profesional itu diyakini memiliki visi dan misi yang jelas, mampu berkomunikasi dengan baik dan membangun kepercayaan dengan pengikutnya. Pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang paling mampu memberi manfaat bagi rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka jadilah pemimpin yang profesional, pemimpin yang mempunyai suri teladan bagi rakyatnya, yang jadi motivasi bagi rakyatnya. 6. Emotional intelligence atau yang disebut dengan teori kecerdasan emosional. Tokoh Daniel Goleman berpendapat bahwa pemimpin profesional mampu memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan juga orang lain. Tokoh Daniel Goleman menekankan pentingnya kecerdasan emosional bagi pemimpin profesional. Pemimpin yang cerdas secara emosional mampu memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan juga orang lain, membangun hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bijak.
Pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang paling lembut dan paling penyayang terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita sebagai pemimpin yang profesional, jadilah pemimpin yang lembut dan penyayang dan juga bijaksana terhadap rakyatnya. 7. Teori servant leadership. Tokoh Robert K. Greenship berpendapat bahwa pemimpin profesional melayani pengikutnya dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin yang melayani fokus pada kebutuhan dan pengembangan pengikutnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang paling mampu melayani rakyatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, pemimpin yang melayani rakyatnya bukan membiarkan rakyatnya. Jadilah pemimpin yang bijaksana. Dari 7 teori tersebut, dapat kita simpulkan bahwa menjadi pemimpin yang profesional itu memiliki karakteristik dan kualitas. Pemimpin yang terus belajar dan mengembangkan diri akan selalu menjadi pemimpin yang lebih baik, inspiratif, bijaksana, dan melayani rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan mampu membawa organisasinya mencapai kesuksesan. 2. Yaitu berani dan tegas. Seorang pemimpin harus berani dan tegas dalam mengambil suatu keputusan. Dia tidak ragu-ragu atau bimbang dalam menghadapi suatu masalah. Dia harus berani dalam menegakkan kebenaran dan melawan dalam kebatilan. Pemimpin yang paling baik adalah yang paling berani dalam kebenaran dan paling lemah dalam kebatilan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, seorang pemimpin yang profesional itu harus berani dan tegas dalam mengambil suatu keputusan. Jangan lemah menjadi pemimpin. Harus menjadi pemimpin yang kuat, yang tegas dalam menjalankan tugasnya. 3. Yaitu bijaksana. Seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Dia harus mampu menimbangi segala aspek dengan matang sebelum mengambil keputusan. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Dan jika kamu ingin bermusyawarah tentang suatu perkara, maka bermusyawarahlah tentang itu. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus bermusyawarah tentang apa yang ingin dibahas, harus tepat dalam mengambil suatu keputusan, harus bijaksana dalam mengambil keputusan. 4. Yaitu berakhlak mulia. Seorang pemimpin yang profesional harus memiliki akhlak mulia. Dia harus jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Dia juga harus rendah hati dan tidak sombong atas jabatannya. Dia harus menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan ketakwaanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah tidak melihat rupa seseorang, tapi melihat akhlaknya. Bagaimana seorang pemimpin itu menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya. Bagaimana seorang pemimpin itu menyayangi rakyatnya. Bagaimana seorang pemimpin itu yang adil terhadap rakyatnya. Banyak para tokoh
dunia yang memberikan pengaruh besar dan terinspirasi dalam sejarah dunia. Setiap dari mereka harus melalui proses yang tidak mudah. Terkadang, mereka harus mengambil keputusan yang sulit, menghadapi masalah, serta membuat kebijakan yang rumit. Meski begitu, mereka memiliki karakter yang memberikannya dampak besar bagi lingkungannya, bahkan di dunia. Berikut ini adalah pemimpin ternama yang memiliki dampak besar terhadap sekitarnya, antara lain yaitu tokoh Nelson Mandela dan juga tokoh Insinyur Soekarno. Tokoh Nelson Mandela ini adalah Presiden Afrika Selatan yang menjabat pada tahun 1994 sampai 1999. Ia dikenal dengan usahanya dalam menghentikan apartheid, yaitu sebuah rasial di Afrika Selatan. Secara efektif memberantas rasisme di negaranya dan membuka jalan agar setiap orang bisa hidup dalam keharmonisannya. Dua, yaitu Insinyur Soekarno yang merupakan tokoh besar Indonesia. Dia tidak pernah berhenti menginspirasi para pemuda tanah air Indonesia untuk lebih maju ke depannya. Insinyur Soekarno berperan besar dalam membentuk negara Indonesia yang berdaulat. Dengan inisiatif yang tinggi, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia II. Inisiatif yang tinggi adalah salah satu karakter yang membuat Insinyur Soekarno terdaftar sebagai pemimpin yang hebat. Dari salah satu tokoh di atas yang merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar dan terinspirasi, itu dapat bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan karakter kita agar bisa memberi dampak kepada sekitar kita dan selalu semangat dan pantang menyerah terhadap kita. Pemimpin yang profesional itu memiliki karakteristik dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin organisasi secara efektif. Ada beberapa karakteristik dalam pemimpin yang profesional, antara lain yaitu 1. Visi dan misi yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi misi yang jelas untuk organisasi dan mampu mengkomunikasikan secara efektif kepada timnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 128, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, mengetahui segala sesuatu tentang apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan pentingnya memiliki tujuan dan visi yang jelas dalam kepemimpinannya. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visinya kepada rakyatnya dan memotivasi mereka untuk bekerja sama dalam mencapainya. 2. Yaitu komunikasi yang baik. Seorang pemimpin mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, baik secara lisan maupun tulisan. Selalu terbuka untuk menerima masukan dan saran dari orang lain. 3. Yaitu kemampuan memimpin.
Seorang pemimpin mampu memotivasi dan menginspirasi dan juga mengarahkan timnya atau mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin di antara mereka. Ayat ini menegaskan pentingnya mematuhi pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Pemimpin yang profesional harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola organisasinya dengan efektif. 4. Yaitu memecahkan masalah. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi suatu masalah, mampu menganalisisnya, dan menemukan solusi yang tepat, mampu mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi yang kompleks. Pemimpin profesional harus peduli dan menyayangi pengikutnya, harus mampu memahami permasalahannya dan kebutuhannya mereka, dan berusaha membantu mereka dengan sekuat tenaga. 5. Yaitu belajar dan berkembang. Seorang pemimpin harus mampu terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Selalu mengikuti program-program agar dirinya menjadi pemimpin yang lebih baik, menjadi pemimpin yang profesional, dan menjadi pemimpin yang bijaksana terhadap rakyatnya. Seorang pemimpin yang profesional tidak hanya memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni, tetapi juga harus memiliki ciri-ciri yang berlandasan dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa ciri-ciri seorang pemimpin yang profesional. 1. Yaitu adil dan amanah. Seorang pemimpin harus adil dalam segala perkataan dan perbuatannya. Dia tidak boleh memihak kepada satu pihak dan mengetahui pihak lainnya. Dia juga harus amanah dalam menjalankan tugasnya dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan suatu amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjadi hakim antara manusia, hendaklah kamu berhak dengan adil, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Seorang pemimpin yang profesional juga harus memiliki sifat kepemimpinannya, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki sifat passion. Seorang pemimpin yang memiliki passion harus berani dalam mengambil keputusan, karena hal itu merupakan bentuk tanggung jawab dari tugas kepemimpinannya. 2. Yaitu sifat jujur. Di era modernisasi saat ini, jarang sekali kita ketemui sosok seorang pemimpin yang jujur dan juga seorang pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya. Padahal, kejujuran adalah simbol moralitas tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada sosok pemimpin yang jujur dalam menjalankan kebenaran, tapi banyak sekali
sekali orang di sekitarnya yang mencoba menggeser kedudukannya sebagai seorang pemimpin karena dianggap menghalangi niatnya untuk berbuat tidak baik. Jadi, kita sebagai seorang pemimpin yang profesional harus memiliki sifat yang jujur agar kita bisa mendapatkan suatu organisasi yang dapat diterima oleh rakyatnya. Selalu jujur dalam perkataannya dan juga tindakannya. 3. Yaitu integritas. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas selalu bertindak sesuai ucapannya, selalu konsisten dengan apa yang sudah diyakini dan yang juga dilakukannya, antara sikap dan tindakan, dan juga antara nilai hidup yang dianut dengan nilai hidup yang dijalankan. 4. Yaitu sifat strategi. Dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki strategi dalam menjalankan tugasnya. Jika diibaratkan seorang panglima perang yang perlu memiliki strategi untuk memerangi perang tersebut. Begitu pula dengan seorang pemimpin, harus memiliki strategi untuk mencapai tujuannya dalam menjalankan tugasnya. 5. Yaitu komitmen. Mengapa seorang pemimpin harus mempunyai komitmen? Jawabannya sering kita temui, terutama dalam sebuah organisasi. Komitmen dibangun satu sama lain dengan tujuan agar setiap individu berpegang teguh dan berfokus pada keputusan yang diambil tanpa mempertanyakan apa, bagaimana, dan apa yang terjadi. Begitu pula sebagai seorang pemimpin yang telah berkomitmen untuk memajukan sebuah organisasi menjadi organisasi yang lebih baik, yang lebih maju. Komitmen bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi harus diwujudkan dengan sebuah sikap, perilaku, dan hasil sesuai dengan apa yang telah diucapkannya. 5. Yaitu sifat rendah hati. Kita tentu pernah mengenal ilmu badi. Badi semakin berisi lama-kelamaan maka semakin menunduk ke bawah. Begitu pula dengan seorang pemimpin, semakin berisi otaknya, semakin berilmu, maka semakin merendah pula sikap, tutur kata, dan perilakunya. Kerendahan hati merupakan hal yang sangat baik bagi seorang pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tahu kapan saatnya menunda suatu pekerjaan kepada orang lain, dan seorang pemimpin yang hebat harus melayani dan membimbing bawahannya, bukan selalu mendampakkan pelayanan atau hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk itu, ketulusan dalam melayani adalah suatu sikap yang baik. Maka, marilah kita sebagai pemimpin yang profesional, pemimpin yang adil, jujur, inspiratif, motivasi, dan juga pemimpin yang bijaksana. Jadilah pemimpin yang hebat, yang tegas, dan peduli terhadap rakyatnya. Jadilah pemimpin yang amanah, pemimpin yang sidik, yang fatonah, dan tabligh. Jangan hanya selalu mengandalkan rakyatnya, yang selalu keras terhadap rakyatnya, yang selalu menyuruh-nyuruh tanpa ada arahan dari atasannya.
Jadilah pemimpin yang sigap dalam suatu mengambil keputusan. Jadilah pemimpin yang mempunyai sifat rendah hati, sifat yang berkomitmen, sifat yang jujur. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.